Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Adapun di khutbah yang kedua kita ingin menjelaskan sedikit tentang permasalahan yang selalu terjadi di dalam setiap hari Id. Apa itu? Ikhtilaf di kalangan kaum muslimin tentang penetapan hari Id. Maka di saat wakilnya terjadi hari Id, baik Idul Fitr ataupun Idul Adha, di mana kita mempunyai pemerintah dan pemerintah kita kaum muslimin, dan mereka tidak kurang-kurang melaksanakan sidang isbat, dan mereka mengutus ahli-ahli melihat ru'yatil hilal dengan alat-alat yang canggih dari pemerintah. Maka mereka merapatkan dan menetapkan. Maka di sini ada ucapan yang lain yang menyelisihi mereka. Maka di sini telah datang dari segi syar'i bahwa kita kaum muslimin yang hidup dalam suatu negeri, terutama negeri kaum muslimin, bukan negeri Amerika, negeri Australia, negeri Cina, Korea, yang mana mereka tidak mementingkan tentang sidang isbat ataupun penetapan masuknya Ramadan ataupun masuknya bulan Dzulhijjah. Maka pemerintah kita bahkan negara yang lebih banyak dari kaum muslimin sedunia, di mana kita 300 juta, 90% kaum muslimin. Maka jumlah kita paling besar, dan ihtimam pemerintah kita, kepentingan pemerintah kita kepada agamanya pun lebih besar. Maka setelah pemerintah menetapkan sidang isbat dengan rapat, dan yang dijadikan rapat pun orang-orang yang dohirnya mempunyai agama Islam, dari Majelis Ulama Indonesia ataupun dari menteri-menteri dan para pejabat yang notabene muslim, dan dengan alat-alat yang canggih. Maka mereka menetapkan misalnya hari Id adalah hari Kamis. Maka bagaimana sikap kita kaum muslimin? Maka sikap kita kaum muslimin yang hidup di daerah NKRI tercinta ini mengikuti perintah dari pemimpinnya, dan yang kedua mengikuti kaum muslimin yang melaksanakan hari Id di negeri tersebut. Maka pendalilannya datang ke umuman ayat ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan taatlah kepada pemimpin kalian. Maka di sini pemimpin kaum muslimin yang diberikan tanggung jawab untuk melihat hilal dan melaksanakan sidang isbat, maka mereka telah menyelesaikan apa yang mereka lakukan. Maka masuk kepada tadi wa ulil amri minkum, taatlah kita kepada mereka selama mereka tidak mengajak kepada kemungkaran, atau atu bil ma'ruf, taat kepada kebaikan. Dan ini adalah kebaikan. Ditetapkan hari Kamis, maka ini sudah hasil dari rapat ijtihad dari kaum muslimin di Indonesia. Karena Indonesia adalah negara yang hot al-istawa, negara yang ekuator, curah hujan banyak, tidak terlihat hilal. Maka digenapkan hilal Dzulqa'dah 30 hari, dan masuklah tanggal 1 di bulan Dzulhijjah di hari Selasa. Dan adapun negeri lain ada yang menetapkan tanggal 1 adalah hari Senin, dikarenakan memang tidak terlihat hilal seperti di negara Arab. Maka mereka akan melaksanakan hari Id hari Rabu, karena masuknya hilal lebih dahulu, karena terlihat hilal di negeri Arab, negeri yang tandus dan bukan khot al-istawa, ekuator yang curah hujan banyak, maka terlihat hilal langsung. Adapun di Indonesia karena mendung, maka masuk kepada hadis muttafaqun alaih dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas, fa in gumma alaikum fa akmilul iddah 30 yauman. Maka jika tidak terlihat hilal dari hilal baik Ramadan, dari hilal baik Syawal, dari hilal Dzulqa'dah atau Dzulhijjah tidak terlihat, maka genapkan Dzulqa'dah, genapkan Sya'ban, genapkan Ramadan 30 hari, selesai. Ini semuanya sunnah Nabi.
Tidak usah kita memandang kepada negeri lain bagaimana hilalnya pemerintah di pemerintah yang lain. Cukup dengan tadi, dan juga selain dari ayat wa ulil amri minkum, kita taat kepada pemerintah selama pemerintah mengajak kepada kebaikan. Juga di sini datang nas dari Nabi kita agar kita berpuasa, agar kita melaksanakan Idul Fitr, agar kita melaksanakan sembelihan dan sholat Id bersama kaum muslimin yang ada di daerahnya, semuanya sama mengikuti pemerintahnya. Telah datang hadis dari dua sahabat, dan hadis ini adalah al-fasil. Hadis ini adalah dari pemecahan masalah tentang permasalahan khilaf yang ada. Maka di hadis ini datang dari dua sahabat. Pertama dari Abi Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan yang lainnya dari jalan Muhammad ibnu Munkadir an Abi Hurairah. Semua sanadnya bertumpu kepada Muhammad ibnu Munkadir dari Abi Hurairah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sumu yauma yasumunan nas wa aftiru yauma yuftirunan nas wa tudahhuna yauma yudahhunan nas. Maknanya, berpuasalah kalian Ramadan dengan kaum muslimin, berpuasa bersama. Masuknya Ramadan bersama kaum muslimin dan pemerintahnya sama. Ditetapkan hilal Ramadan tanggal demikian, mulai salat di malamnya tarawih, salatlah dan puasalah bersama kaum muslimin. Wal fitru yauma yuftirunan nas, dan masuknya Idul Fitr, dan kalian salat Idul Fitr, dan kalian berbuka dari puasa-puasa Ramadan kalian yauma yuftirunan nas, seperti kaum muslimin yang berbuka di negeri kalian. Maknanya, dengan pemerintah yang menetapkan untuk seluruh kaum muslimin bersama, itulah kita berbuka puasa. Dan juga wa adha yauma yudahhunan nas, dan kalian salat Idul Adha dan menyembelih kurban-kurban kalian bersama kaum muslimin di negeri kalian dan pemimpin kaum muslimin yang memerintahkan kepada kalian. Maka hadis ini dari riwayat Muhammad ibnul Munkadir dari Abi Hurairah, maka sanadnya dhaif karena Muhammad ibnul Munkadir tidak mendengar dari Abi Hurairah, munqati', terputus. Namun telah datang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi masih dari Abi Hurairah dari jalan Utsman ibnu Muhammad Al-Akhnasi dari Sa'id Al-Makburi dari Abi Hurairah. Maka di sini semua rijalnya thiqat kecuali Utsman ibnu Muhammad Al-Akhnasi saduq hasanul hadis. Hadis yang kedua ini sanadnya hasan lidati. Maka datang dari Abi Hurairah dengan makna yang sama, yang satu dhaif dan yang satu hasan li ghairihi atau hasan lidati. Kemudian datang dari hadis Aisyah dengan lafaz yang sama, sumu yauma yasumunan nas waftiru yauma yuftirunan nas wa adhau yauma yudahhunan nas. Puasalah bersama pemerintah dan kaum muslimin di negara kamu, dan salatlah Idul Fitri dan berbuka bersama pemerintah dan kaum muslimin di negeri kamu, dan sembelihlah kurban kalian dan salat Id bersama pemerintah dan kaum muslimin di negeri kamu. Hadis ini datang dari Aisyah, diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, yang mana dari riwayat Maula Sofiyah ibni Abdul Muttalib dari Urwah ibnu Zubair dari Aisyah. Maka semua rijalnya thiqat kecuali Maula Sofiyah, rawi yang majhul. Maka dari sini kita mengetahui tiga sanad. Dari Abi Hurairah yang pertama dhaif, dari Aisyah tadi dhaif, bisa naik kepada hasan li ghairi, dan yang terakhir hadis Abi Hurairah dari riwayat yang hasan lidatih dikarenakan Utsman ibnu Muhammad Al-Akhnasi dari Sa'id Al-Makburi dari Abi Hurairah, ini hasan lidatih, bisa naik hadis ini menjadi hasan li ghairi. Maka dari amalan hadis ini disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi, ditafsirkan oleh seluruh dan sebagian para ulama mentafsirkan hadis ini bahwa kita berbuka puasa maksudnya salat Id bersama pemerintah dan kaum muslimin yang ada di sekitarnya. Kita melaksanakan puasa Ramadan bersama kaum muslimin dan pemerintah yang ada padanya, dan kita melaksanakan Idul Kurban, sembelihan dan salat Idul Adha bersama pemerintah yang ada padanya.
Dari hadis ini maka tidak butuh lagi kepada khilaf. Maka kami menasehati kepada di sana ikhwah yang mempunyai hizb kelompok, yang mempunyai partai kelompok, yang mempunyai ormas, organisasi masyarakat, dan bahkan jumhur berpuluh juta. Dan begitupun orang-orang yang latah selalu mengikuti negeri Saudiah, maka dalam berpuasa dan dalam hari Idul Fitr dan dalam hari Idul Adha telah datang petunjuk Nabi kita agar kita melaksanakan Id bersama di negeri dia tinggal bersama pemerintahnya dan jumhur kaum muslimin. Maka kenapa kita harus khilaf? Kenapa kita harus bercerai-berai? Maka dari keutamaan hadis ini adalah menyatukan persatuan dan langkah dari kaum muslimin tanpa ada khilaf. Adapun kalau sedikit-sedikit menginginkan khilaf, bahkan penetapan hari Id saja khilaf, maka ini akan menyebabkan kaum muslimin tercerai-berai. As'alullahal karim Rabbal arsil adim an yahfadha biladana bilad Andalusia min kulli fitan ma dhahara minha wa ma batan wa an yursyida wulata amrina ila tariqir rusyd ila tariqil haq. Maka kita meminta kepada Allah agar Allah menjaga NKRI tercinta Indonesia ini dari segala fitnah, fitnah yang besar, fitnah KKB dan fitnah OPM dan fitnah Al-Khawarij yang mana mereka merongrong kedaulatan rakyat. Wahai Allah, hancurkanlah mereka dan musnahkan. Dan fitnah-fitnah yang kecil di antara kaum muslimin, seperti akan datang sekarang dari pesta politik katanya, maka jauhkanlah kaum muslimin dari fitnah yang kecil dan yang besar. Dan kami sebagai dai-dai ahlu sunnah, dari sunnahnya adalah mendoakan pemimpin kepada kebaikan. Maka kami mendoakan, wahai Allah, jagalah dari pemimpin-pemimpin negeri kami dan bimbinglah mereka kepada tariq rusyd, bimbinglah mereka kepada jalanmu yang hak, kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka bimbinglah presiden kami Pak Jokowi bersama staf kementeriannya, dan juga bimbinglah mereka yang duduk di kursi DPR dan MPR baik pusat ataupun daerah, agar engkau bimbing ya Allah mereka kepada Al-Quran dan Sunnah, sehingga komitmen, sehingga constitution, sehingga the rules, undang-undang yang mereka buat akan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan agamamu ya Rabb, sehingga kami sebagai rakyat taat kepada mereka, taat dalam keadaan kebaikan dan tidak menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Dan kita doakan untuk kita masing-masing, Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fih, wa Allahumma taqabbal minna min siyamana wa a'malana as-salihat. Maka wahai Allah, kami meminta kepadamu agar diberikan rizki yang melimpah. Dan dakwah ini ya Allah, engkau telah mengetahui bahwa dakwah ini dibangun atas free of charge. Maka kita juga meminta bantuan kepadamu wahai Allah, agar engkau mudahkan dakwah ini untuk berbagai perkara, dari listrik dan air dan gas dan beras dan yang lainnya. Dan engkau akan memudahkan kepada orang-orang yang membantunya, seperti Allah berfirman, in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan memudahkan agama tersebut dan akan menguatkan orang-orang yang membantu kepada agama tersebut. Maka yang terakhir kita doakan, ya Allah, terimalah amal-amal baik yang kami lakukan pada hari-hari ini, dari menuntut ilmu, dari berpuasa dan sembelihan kelak, dan semua amal-amal yang soleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Istau tarasu, diluruskan safnya. Sallu fini alikum khaliful yahud. Salatlah dengan sandal atau sepatu kalian menyelisihi Yahudi wan Nasara. Dan kita bersyukur kepada Allah bisa menghidupkan sunnah yang termatikan, dan tidak ada masjid-masjid lain yang menghidupkan sunnah seperti ini. Maka hidupkanlah sunnah. Kesempatan
Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal-akhiratu khairul laka minal ula, walasawfa yu'tika rabbuka fatarda, alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka a'ilan fa'aghna, fa ammal yatima fala taqhar, wa ammas sa'ila fala tanhar, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahu Akbar. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa mar'atuhu hammalatul hatab, fi jidha hablum mim masad.